Ya, masih bersama saya di channel Belajar Bersama Aruna. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1 ya. Prinsip pembelajaran yang mendidik menjadi salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Terdapat dua aliran teori belajar, yakni aliran teori belajar tingkah laku atau behavioristik dan teori belajar kognitif. Yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik adalah A. Teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental individu. B. Teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental setiap orang. C. Teori belajar yang merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. D. Teori belajar yang merupakan proses pembentukan hubungan stimulus. Dan E. Teori belajar yang merupakan proses pembentukan respon. Jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah jawaban yang A ya. Teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental individu ya. Nah, teori belajar behavioristik itu adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental individu. Di dalamnya terdapat dua hal ya, yaitu yang pertama uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual. Yang kedua itu uraian tentang kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu ya. Nah, teori belajar tingkah laku juga dinyatakan oleh Orton ya sebagai suatu keyakinan bahwa pembelajaran terjadi melalui hubungan stimulus atau rangsangan dan respon ya, atau respons. Lanjut kita ke soal nomor 2. Teori belajar tingkah laku atau behavioristik terbagi menjadi 4 teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu teori belajar dari Thorndike, Skinner, Pavlov, dan Bandura. Keempat ahli tersebut memiliki pendapat atau penerapan seperti di bawah ini, kecuali A. Hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effect. B. Teori belajar klasik yang menggunakan konsep pembiasaan atau conditioning. C. Hukum perpindahan asosiasi atau law of associative shifting. D. Ganjaran atau penguatan mempunyai peran yang amat penting dalam proses belajar. Dan E. Siswa belajar melalui meniru. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang C ya. Hukum perpindahan asosiasi atau law of associative shifting ya. Nah, karena hukum perpindahan asosiasi itu termasuk ke dalam kategori law effect ya. Dan berikut penjelasan 4 teori belajar tingkah laku, yaitu teori belajar dari Thorndike, Skinner, Pavlov, dan Bandura ya. Nah, untuk teori belajar dari Thorndike sendiri adalah, nama lengkapnya itu adalah Edward Lee Thorndike ya. Mengemukakan bahwa beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effect. Belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan ya. Rasa senang atau kepuasan itu sendiri bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian ya atau ganjaran lainnya. Nah, stimulus ini termasuk reinforcement ya. Yang kedua itu ada teori belajar Pavlov ya. Nah, Pavlov itu terkenal dengan teori belajar klasik ya. Pavlov sendiri mengemukakan bahwa konsep pembiasaan atau conditioning terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Agar siswa belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Nah, misalnya itu agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi feedback ya terhadap hasil pekerjaannya. Yang ketiga itu ada teori belajar Skinner ya. Nah,
Teori belajar Skinner sendiri menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Nah, terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan itu ya. Ganjaran menurutnya itu ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif ya. Sedangkan penguatan sendiri merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah pada hal-hal yang dapat diamati dan diukur ya. Nah, yang keempat itu ada teori belajar Bandura ya. Bandura itu mengemukakan bahwa sistem belajar melalui meniru. Nah, pengertian dari meniru itu sendiri adalah bukan berarti menyontek ya, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama itu gurunya sendiri ya. Nah, jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya ya. Jika contoh-contoh yang dilihatnya kurang baik, ia pun akan menirunya. Dengan demikian, guru harus menjadi manusia model yang profesional ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Penelitian yang dilakukan Van Hill melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Ia menyatakan bahwa terdapat beberapa pemahaman geometri, di antaranya A. Tahap dedukasi formal, B. Tahap evaluasi, C. Tahap praevaluasi, D. Tahap penyempurnaan, dan E. Tahap penilaian. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya, tahap dedukasi formal. Nah, adapun kelima tahap pemahaman geometri menurut Van Hill sendiri yaitu tahap visualisasi ya, atau pengenalan. Nah, pada tingkat ini siswa memandang sesuatu bangun geometri sebagai suatu keseluruhan atau holistik ya. Pada tingkat ini siswa belum memperhatikan komponen-komponen dan masih bangun ya, masing-masing bangun. Dengan demikian, meskipun pada tingkat ini siswa sudah mengenal nama suatu bangun, siswa belum mengamati ciri-ciri dari bangunan tersebut ya. Selanjutnya ada tahap analisis ya, atau deskriptif. Pada tingkat ini siswa sudah mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing bangun. Nah, dengan kata lain, pada tingkat ini siswa sudah terbiasa ya menganalisis bagian-bagian yang ada pada suatu bangun dan bisa mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut ya. Yang ketiga itu ada tahap deduksi formal ya, atau pengurutan atau relasional. Nah, pada tingkat ini siswa sudah bisa memahami hubungan antara ciri yang satu dengan ciri yang lainnya pada suatu bangun ya. Dan yang keempat itu ada tahap deduksi ya. Pada tingkat ini ada beberapa tahap ya. Ini siswa sudah dapat mengambil kesimpulan secara deduktif ya, untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ya. Terus siswa juga mampu memahami pengertian-pengertian pangkal, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan teorema-teorema dalam geometri ya. Dan siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal ya. Nah, ini berarti bahwa pada tingkat ini siswa sudah memahami proses berpikir yang bersifat deduktif ya, aksiomatis, dan mampu menggunakan proses berpikir tersebut ya. Yang kelima itu ada tahap akurasi ya, tingkat matematis atau keakuratan. Nah, pada tingkat ini anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi satu pembuktian ya. Sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil ya. Dalam matematika kita tahu bahwa betapa pentingnya suatu sistem deduktif itu. Tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam memahami geometri ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Menurut Ausubel, faktor penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang sudah diketahui siswa, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep yang telah ada. Untuk menerapkan teori ini, terdapat konsep atau prinsip yang harus diperhatikan, yaitu
A. Pengaturan awal, diferensiasi progresif dan belajar superordinat. B. Pengaturan awal, diferensiasi progresif, belajar superordinat dan penyesuaian integratif. C. Pengaturan awal, diferensiasi progresif, belajar superordinat dan struktur pengetahuan. D. Struktur pengetahuan, pengaturan awal dan belajar superordinat. Dan E. Diferensiasi, pengaturan awal dan diferensiasi progresif. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang B ya. Pengaturan awal, diferensiasi progresif, belajar superordinat dan penyesuaian integratif. Kita uraikan satu persatu ya di sini. Untuk menerapkan teori Ausubel dalam mengajar itu terdapat konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ya. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu adalah yang pertama pengaturan awal ya atau advance organizer. Pengaturan awal mengarahkan pada siswa ke materi yang akan dipelajari ya dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan siswa dalam membantu menanamkan pengetahuan baru ya. Dan yang kedua itu ada diferensiasi progresif, di mana pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep itu diperkenalkan terlebih dahulu dan kemudian baru diberikan hal-hal yang lebih mendetail ya dan lebih khusus dari konsep itu ya. Yang ketiga, belajar superordinat ya, selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif atau subsumsi, konsep itu tumbuh dan mengalami diferensiasi. Belajar superordinat juga dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas ya atau lebih inklusif. Dan yang keempat ada penyesuaian integratif ya. Nah, penyesuaian integratif itu di mana mengajar bukan hanya urutan menurut diferensiasi progresif saja yang diperhatikan, melainkan juga harus diperlihatkan bagaimana konsep-konsep baru ya. Nah, konsep-konsep tersebut dihubungkan pada konsep-konsep superordinat. Jadi guru harus memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan ya. Nah, dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit itu dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi sekarang mengambil arti baru ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Seorang ahli psikologi perkembangan dari Amerika Serikat yang telah mempelopori aliran psikologi belajar kognitif dan memberikan dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir adalah A. Branner, B. Ausubel, C. Robinson, D. Van Hill, dan E. Erikson. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, Branner. Nah, dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan ya, konsep Branner tersebut, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak. Dalam bukunya itu mengemukakan 4 tema pendidikan ya, Branner itu. Yakni yang pertama pentingnya arti struktur pengetahuan ya. Kurikulum hendaknya mementingkan struktur pengetahuan karena dalam struktur pengetahuan kita menolong para siswa untuk melihat ya. Yang kedua ada kesiapan ya. Untuk belajar menurut Branner sendiri, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan-keterampilan yang lebih sederhana ya, yang memungkinkan seorang untuk mencapai keterampilan-keterampilan yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada nilai intuisi dalam proses pendidikan ya. Intuisi adalah teknik-teknik intelektual ya untuk sampai pada formulasi-formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis untuk mengetahui apakah formulasi-formulasi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang sahih atau tidak.
Dan yang keempat, ada motivasi atau keinginan untuk belajar beserta cara-cara yang dimiliki para guru untuk merangsang motivasi itu ya. Ya, mungkin itu saja video pembahasan latihan soal SKB pedagogi kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini. Terima kasih.